editannya beneran. Nah itu mungkin kita akan ngebuka pasar baru lagi. Ini 3 hari di FYP TikTok tuh lagi selalu muncul adegan lu di bangku yang Rispo minum kopi. Oh itu beneran enggak gitu. Lu ketawa soalnya beneran spontan emang. Karena gue kaget sama jawabannya teriakannya Rispo. Jadi nggak ada harusnya. Nggak tahu Rispo itu tiba-tiba kan kita Pamon itu Monty Tiwa itu dia suka ngediemin adegan. Jadi misalnya udah harus cut sama dia udah lihat dulu digituin. Biarin aja gitu. Nah makanya Rispo itu kadang tiba-tiba lagi bengong. Kita kan lagi merenung. Kalau misalkan di skrip ya, mereka bertiga merenung karena ide-idenya ditolak oleh bapak. Gitu kan. Bapaknya pergi ke dalam. 3 orang anaknya ini lagi pusing. Tuh gimana ya? Rispo tiba-tiba inisiatif ngambil kopi, diseruput sama dia. Wah, kaget gua. Soalnya reaksi lu tuh kayak iya, terus gua ketawa, tapi gua bingung, kok nggak di-cut. Jadi gua ketawanya nahan-nahan gini. Oh ini mungkin bukan ambil master kali. Gua gitu mikirnya. Oh ini mungkin nanti buat Rispo doang kali. Ini kamera ke Rispo. Makanya gua tahan begini kan kalau diri. Gua tahan gitu. Habis itu udah tuh dibiarin. Terus Ibzi pakai nanya lagi, kenapa po? Udah sabar po kata Ibzi. Udah sabar po gitu kan. Disangkanya gara-gara itu. Udah sabar po Ibzi masih gitu tuh. Masih berusaha untuk adegan nih gitu. Pahit di jalan. Itu gak ada bang. Makanya gue kalau misalkan itu film ada skripnya di ini nih ya, kayak film-film kayaknya banyak skrip yang seharusnya tidak ada deh gitu. Jadi dimasukin. Apalagi yang gak ada tiba-tiba ada. Rumah sakit banyak banget tuh. Perkenalan di rumah sakit. Itu cuman janjian doang. Mai nanti kan ini bapaknya kan emang terlihatnya tidak masih muda lah. Kalau sama kita kan ya nggak mungkin ini bapak sama anak gitu kan. Nah makanya ntar dimainin aja Mai. Anaknya yang mana ya? Gitu. Nah Rispo jawab kan, saya pak, saya anaknya. Ini kakaknya. Umay bingung, kakaknya si bapak? Bukan. Ini kakaknya dia, dia kakaknya ini. Nah saya kakaknya dia. Jadi kayak belibet-belibet gitu bang, kayak pusing sendiri gitu. Serius begini. Nih saya Rispo nih. Saya kan, dia tuh segini tangannya. Saya Rispo. Ngapain pakai angkat tangan? Maksudnya orang normal gini. Saya Rispo mas. Gitu. Ini kakak saya Hibzi. Kayak gitu harusnya kan. Tapi kalau saya ini kan Rispo. Gitu. Itu nggak ada juga? Nggak ada tuh tambahan-tambahan lagi tuh. Yang gambar Rispo? Yang gambar Rispo yang mana? Yang di jangan kedip gitu. Oh itu juga nggak ada tuh. Oh itu nggak ada. Itu nggak ada. Disuruhnya bangunin doang. Hibzi emang udah dendam sama Rispo. Karena beberapa kali Hibzi juga digamparin sama si. Jadi tuh film banyak banget bang adegan-adegan gampar-gamparannya. Ada gua digampar sama Rispo sama Hibzi, ada Hibzi digampar sama Rispo gitu. Jadi satu momen itu pas lagi masuk dia nyari kan di adegannya kan nyari Rispo mana ya? Nah Rispo kan tidur dia. Harusnya po bangun gitu. Sampai sini digampar. Pak, dia kaget. Gitu, dikat apa man? Cut. Po jangan melek po. Jangan merem gitu. Digampar kok. Iya dia ngomong gitu, ada ngomong. Ada dialognya dia. Dibilang gimana nggak merem orang digampar. Itu nggak ada. Wah banyak bang, kalau misalkan itu kayaknya yang nyangkut di skrip cuma 70%, 30-nya. Orang ada adegan yang serius justru dihilangin. Adegan yang gue nangis di kuburan. Jadi kita pas abis si Rispo sama Hibzi ada adegan berantem tuh yang puncak nih ceritanya nih. Wah drama tuh harusnya tuh. Jadi gue nangis di kuburan karena gue sebagai abang ngerasa gagal. Kasih contoh buat adik-adik gue. Harusnya ada itu untuk ngebelain cerita nih. Jadi ceritanya ini titik baliknya mereka bayannya gitu. Oh karena mereka ke kuburan ibunya Hibzi sama Rigen gini-gini gitulah. Akhirnya mereka sepakat karena ingat quote ibunya, kata-kata ibunya, nasihat ibunya gitu harusnya. Dan itu tidak terjadi. Akhirnya itu yang di-cut. Udah di-tag. Kita tag. Akhirnya itu nggak dimasukin ke film. Karena kepanjangan. Karena akhirnya udah kita bikin film tolol aja udah. Dan ternyata penonton pun tidak peduli dengan ceritanya. Jadi mereka juga tidak bertanya bahwa kenapa tiba-tiba mereka baikan ya gitu kan. Kalau di film tuh ada sequence-nya kan, ada plot-plotnya, kenapa mereka terpuruk, terus kenapa mereka bisa balik lagi, kenapa bisa mereka mendapatkan kemenangan semu segala macam gitu-gitu kan. Nah ini benar-benar akhirnya udah orang pun nonton karena judulnya GJLS, orang udah ekspektasi ini film goblok. Makanya tagline-nya adalah Siap goblok gitu. Dan itu kreatif lu yang nulis. Kreatif apa tuh?
Untuk penulisan naskah segala macam. Oh enggak, kita cuma supervisi aja sih jatuhnya. Cuman kayak kasih masukan-masukan. Jadi kita meeting pertama mau bikin cerita apa? Ceritanya gini aja nih. Terinspirasi dari Hibzi, gue bilang gitu kan. Ibunya baru meninggal, bapaknya nikah lagi gitu. Akhirnya dibikin lah filmnya itu. Penulisnya tahu nggak bang? Penulis film GJLS itu yang nyanyi Mejiku Hibiniu. Hah? Suisei. Yang nyanyi? Iya, yang nyanyi. Yang gimana? Antara kau dan antara kau dan antara kau dan penulisnya Suisei GJLS. Oh, baru tahu gue. Gitu.